Annyeonghaseyo bucin kaiso, dinimida. Bucin kangen sekali komporin para bucin-bucin yang klik video di sini. Kalau udah klik pasti sudah tahu dong moto konten teori di sini. Nah, Yorobun udah liburan kemana aja nih selama pandemi? Soalnya takut ngiler sama teori liburannya Kaisu. Jadi bucin tanya dulu biar adil. Hehe. Atau malah selama pandemi hanya jadi stalker abadi di rumah sambil rebahan. Gak jauh beda lah ya sama bucin. Hahaha. Nah, daripada banyak bacot, langsung saja yuk, kuy juseo. Bucin awali dengan momen di interview season greetingnya EXO 2019. Nah, jadi di sini tuh ada momen relay question di mana tiap member memberikan pertanyaan untuk member lainnya sesuai umur. Mulai dari Xiumin sampai berakhir di Sehun, dan pertanyaan diberikan oleh staf yang bertugas. Tapi di sini tuh ada yang aneh, kan sesudah dia itu pasti Kai kan baru Sehun. Nah, kalau Yorobun lihat ulangannya normal nih tiap member melihat teks yang ada di depan kan. Nah, kenapa Dio seakan-akan mikir dulu buat nanya ke Kai? Apakah ada sedikit kesalahan dari staf yang bertugas membuka teks, atau Dio memang menulis pertanyaannya sendiri? Atau Dio tidak bisa baca? Tentu tidak, bukan? Yang pasti ada sedikit aja cedera kalau soal Kaiso pasti sensitif dan jadi perbincangan di kalangan Kaiso Stan. Silahkan buktikan, nanti Bucin kasih link untuk nonton ulangan videonya. Jadi ini tuh ada pertanyaan dari Dio untuk Yongin. Negara manakah yang ingin kamu tuju bersama member? Pastinya untuk liburan ya, dan seolah-olah dia itu kayak tahu gitu jawaban yang Jongin bakalan jawab gitu. Pasti dia Hyung ngarepin, dan bukan langsung to the point. Jongin malah ngeles dulu, katanya gini, dia itu tidak punya tempat tujuan untuk liburan tahun ini, dan dia bilang bersama siapapun, traveling kemanapun, kalau bersama member siapapun gitu bakalan menyenangkan. Klise. Padahal di EXO Leader, kalian tahu kan, dengan belak-belakan dan tatapan penuh cinta kepada Dio, dia mengeja nama Dio, seolah-olah dia itu ingin pergi ke suatu tempat bersama Kyung So Hyung, katanya untuk enak-enak. Maksudnya untuk membuat cerita gitu. 동이 먼저? 난 재미없어. 시작. 고! 도실 속을 떠나 야! 정수영과 함께하는 여행은 수채화처럼 한 폭의 그림 같아. 수채화처럼 한 폭의 그림 같아. Dan seperti yang kita tahu, di akhir tahun setelah project untuk season greeting berakhir, semua member cuti dan menikmati liburan masing-masing, entah bersama keluarga, sanak saudara, teman, atau kekasih. Ingat kan pas mini partinya birthday Jongin itu, Dio ada di sana, dan gak ada member lain kecuali dua bestinya Jongin yang ikut merayakan. So, kita tahu dong liburannya Jongin dan Kyungsu. Next, di beberapa kesempatan juga saat fansign, Cheye juga pernah mengatakan kalau dia ingin pergi liburan ke Amerika Serikat. Dia memilih ingin pergi bersama Dio dan Sehun. Iyalah, kalau Dio sama Jongin kan bisa-bisa jadi kambing conge tuh si Cheye. Tapi pada akhirnya mereka pergi ke Jepang. Dan Jongin pun mengiyakan untuk liburan ke Jepang. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa sih harus Jepang? Bucin pun menjawab, ya suka-suka mereka lah, uang mereka kan. Emang apa sih gak boleh? Nah, mungkin kemungkinan besar karena Jepang dekat dengan Korea dan tidak terlalu capek di perjalanan. Dan katanya juga Jepang itu punya privacy yang sangat tinggi, tingkat privasinya itu tinggi banget. Jadi nggak bisa sembarangan foto-foto, selfie-selfie, atau ambil foto. Dan bisa untuk tempat bersembunyi gitu, saking privasinya. Jadi artis-artis papan atas itu lebih nyaman buat liburan ke Korea. Next. Lalu ada yang menarik dari EXO-L Japan Official Book volume ke-8. Jadi ada pertanyaan nih buat Dio.
Hal apa saja yang ingin kamu lakukan di Jepang? Nah, Dio menjawab dia ingin tur nasional dengan menjadi backpacker, terus dia ingin ngebolang ke sisi-sisi provinsi, dan menyantap makanan-makanan lezat, dan berkeliling ke tempat-tempat wisata yang ada di sana. Nah, Jong-in pun menjawab juga setuju. Dia juga ingin melakukan hal yang sama. Biar gak banyak mikir kali ya dia. Atau backpackeran bersama Dio lebih menyenangkan? Nah, dia juga menimpali nih. Iya, itu terlihat menyenangkan bukan? Katanya gitu. Iyalah, kalau misalnya Kai menggendong tasnya Dio dan tasnya sendiri sepanjang hari sampai menemukan penginapan dan semalaman gantian nih. Jadi Kai yang digendongin Dio. Sapu, mana sapu? Next, ada yang berspekulasi saat Jong-in liburan ke Hawaii. Katanya Dio juga ikut. Ih, kapan sih bucin? Yang mana? Yang mana? Jadi ada yang belum tahu nih kabar ini. Ya, pas Jong-in spam di XOL website dulu, yang dia jadi babysitter itu loh. Nah, jadi ada salah satu foto yang mencurigakan para Kaisu stan. Nah, kan apa-apa kalau soal Kaisu pasti dicari-cari sampai sedetil mungkin. Nah, jadi tangan yang ada di foto itu katanya tuh Dio. Hah? Masa sih? Belum pernah tuh lihat Dio pakai jam seperti itu. Ya, maybe itu jamnya Jong-in kali dia pakai. Terus yang terlihat Dio-nya tuh dari mana tuh? Harus 100% dong ada buktinya. Nah, Bucin juga nggak tahu, tapi kalau lihat dari model kuku tangannya sih memang mirip jari jemari Saleh. Upin Ipin kali ya. Maksudnya jari jemarinya Dio. Ya, mau percaya atau tidak, terserah kalian. Balik lagi ke moto konten teori ini. Nah, kalian ingat kan waktu di EXO Leader itu Kai dengan baju yang dipakainya nih, dia ingin pergi bersama Kyung So Hyung, traveling ke luar negeri, dan pas sekali dengan momennya dia pergi bersama Super M, dia memakai setelan yang sama. Kalau menurut Bucin sih seperti ada baper-bapernya gitu. Ya, wajar kan kata Bucin dikit-dikit sensitif kalau soal Kaisu. Hehehe. Oke, jadi udah di ujung jalan nih. Bucin jadi ingat kata-kata atau kayak kode-kode dari Kai yang menjadikan ini moto hidupnya, maybe. Nah, jadi dia tuh bilang seperti ini. Bisa baca kan? Bacalah sendiri. Nah, sampai sini otaknya udah traveling. Ya, minimal otak kita lah yang traveling. Ya kan? Nah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Kalau ada tambahan, silahkan komen. Sampai ketemu di teori analisis selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Annyeong. Bye-bye.